yang ada di muka bumi. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji salah satu ayat dalam Al-Quran yang disebutkan di akhir surah At-Talaq. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilmah. Ayat ini merupakan ayat yang sangat agung, sangat mulia. Satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan secara jelas, secara gamblang bahwa jumlah bumi itu ada 7. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah lah yang menciptakan 7 langit. Wa minal ardi mithlahun. Dan dia juga menciptakan bumi sejumlah itu pula. Itu sejumlah langit, yaitu 7. Kemudian dia berfirman, yatanazzalul amru bainahun. Urusan, perintah Allah Azza wa Jalla, takdir Allah Azza wa Jalla turun di antara setiap lapis langit dan turun di antara setiap lapis bumi. Lita'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilm. Tujuan Allah mengabarkan bahwa langit itu 7 lapis, bahwa bumi itu 7 lapis, tujuannya agar kalian mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Itu yang pertama, bahwa Allah, agar kalian mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, agar kalian mengetahui bahwa segala yang ada di alam semesta ini berada dalam liputan ilmu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang terluput dari ilmunya. Inilah manfaat kenapa Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita semua tentang penciptaan yang dia lakukan. Kenapa dia mengabarkan kepada kita bahwa dia telah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan alam semesta, menciptakan malaikat, menciptakan seluruh makhluk, bahkan menciptakan arasy. Kenapa Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita semua, memberikan informasi kepada kita semua terkait dengan penciptaan. Manfaatnya yang pertama adalah keyakinan. Agar kita yakin bahwa satu-satunya yang maha kuasa untuk melakukan penciptaan adalah Allah Azza wa Jalla. Kemudian agar kita merasa tenang bahwa semua problem yang ada dalam diri kita bagi Allah itu kecil untuk diberikan solusi. Semua yang menimpa kita berupa problem, kesulitan, kekurangan, itu bagi Allah merupakan hal yang sangat tidak berarti. Allah bisa menyelesaikannya dengan satu kata kun, langsung semuanya selesai. Tapi Allah Azza wa Jalla kadang tidak memberikan solusi dari problem yang kita hadapi dengan tujuan untuk memberikan ujian kepada kita semua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal. Jadi kalau kita tidak memiliki kekurangan, kesulitan, tidak ada problem, itu artinya kita tidak mendapatkan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Selama kita memiliki problem, maka yakinlah bahwa itu adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Kata Allah, kami menjadikan sebagian kalian menjadi fitnah bagi sebagian yang lain. Fitnah di sini bermakna ujian. Kita ini saling diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Suami diuji dengan istrinya. Istri
diuji dengan suaminya. Orang tua diuji dengan anak-anaknya. Anak-anak diuji dengan orang tuanya. Kita sendiri diuji dengan teman-teman kita. Dengan masyarakat kita. Jadi seluruh kehidupan kita adalah ujian. Dan yang namanya ujian, pasti ada kesulitan. Kalau ada guru atau dosen memberikan ujian, yang mudah-mudah itu bukan ujian. Ujian itu ada yang mudah, ada yang pertengahan, ada yang sulit. Itu aturan ujian kita di dunia. Jadi kalau kita dalam aturan memberikan ujian, ada ujian yang mudah bisa dijawab oleh semua orang. Ada yang pertengahan, tidak sulit, tidak mudah. Pertengahan ini yang kalau kita mengulang pelajaran 1 kali baca atau 2 kali baca sudah bisa menjawab itu. Kemudian ada ujian yang paling sulit. Yang paling sulit itu adalah ujian yang tidak bisa dijawab kecuali orang-orang yang memang ketika ujian itu dia hafal semua apa yang mau diujiankan. Itulah begitu pula ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kadang ada yang mudah kita hadapi, kadang ada yang pertengahan, dan kadang ada ujian yang paling sulit. Tapi semua itu bagi Allah Azza wa Jalla sangatlah mudah. Maka ketika kita mendapatkan problem, mintalah solusi dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian, di antara tujuan Allah memberikan informasi tentang penciptaannya yang maha besar, agar kita merasa kecil. Bahwa kita manusia ini sangatlah kecil. Kita manusia di alam semesta ini sangatlah kecil. Tidak perlu kita merasa sombong. Kita tidak perlu kita merasa sombong. Karena kita di alam semesta tidak ada artinya, sangatlah kecil. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Fussilat, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid." Kata Allah, kami akan memperlihatkan kepada mereka para manusia tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh penjuru. Dan kami akan memperlihatkannya juga pada diri mereka sendiri. Pada diri kita. Hatta yatabayyana annahu al-haqq. Sampai jelas bahwa kekuasaan Allah Azza wa Jalla itu benar-benar ada. Jadi orang yang belajar biologi, yang belajar fisika, belajar biologi terkait dengan makhluk. Terkait fisika, geologi, geografi, kimia, semua itu seharusnya menuntun hamba untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Jadi siapa yang belajar fisika, ilmu-ilmu umum, lalu kemudian menuntunnya malah menjadi kafir, maka itu merupakan kebalikan dari apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menginginkan kita mempelajari ilmu-ilmu umum yang kita sebutkan. Tujuannya agar kita sampai pada satu kesimpulan bahwa semua yang ada ini tidak diciptakan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbik annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup bahwa Tuhanmu lah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Kemudian di antara tujuan Allah memberikan informasi pada kita tentang penciptaannya adalah agar kita merasakan takut dan selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah menciptakan ini semua dan Dia mengetahui semua yang Dia ciptakan. Kita merasakan takut ketika bermaksiat, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika menzalimi orang lain, kita harus takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat 12 surah At-Talaq ini, Allah memberikan informasi. Allah menciptakan 7 langit. Lalu kemudian mengatakan, Dia juga menciptakan bumi sejumlah langit, yaitu 7. Para ulama rahimahumullah azza wa jalla kemudian berbeda pandangan, berbeda dengan 4 pandangan. Apa yang dimaksud dengan 7 bumi?
Apakah di alam semesta ini ada bumi yang lain yang sehingga kalau dikalkulasikan berjumlah 7? Apakah bermakna 7 lapisan bumi? Apakah bermakna jumlah planet yang ada dalam ya, dalam yang berada di sekitar matahari? Atau bermakna apa? Apa yang maksud dengan 7 bumi? Para ulama berbeda pandangan. Ya. Karena di seluruh Al-Quran Allah hanya menyebutkan bumi itu dengan kata al-ard, satu bumi, dengan kata tunggal yaitu al-ard. Kecuali di ayat ke-12 dari surah At-Talaq, Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan bumi sejumlah langit, yaitu 7. Di sini para ulama kemudian banyak memiliki pandangan. Karena satu-satunya ayat yang menyatakan bahwa bumi itu 7 cuma dalam ayat ini. Adapun hadis, maka banyak hadis yang menceritakan bahwa bumi itu ada 7. Ya, seperti doa Rasulullah ketika beliau mau singgah di satu tempat dalam perjalanan, beliau selalu berdoa, Allahumma rabbas samawati sab'a wa ma azlalna wa rabbal aradina sab'a wa ma aqlalna. Ya Allah, Tuhan 7 langit dan apa yang dinaunginya, dan Tuhan 7 bumi dan apa yang dikandung. Juga dalam hadis yang lain, man zalama qaida shibrin minal ardi tuwiqahu ila sab'i aradin, dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim. Siapa yang menzalimi, yang mengambil tanah orang lain secara zalim, walaupun cuma sejengkal, jadi memindahkan batas tanah untuk mengambil tanahnya orang lain walaupun cuma sejengkal, kata Rasulullah, orang itu akan dililit oleh 7 bumi. Apa makna dililit oleh 7 bumi? Maknanya dijelaskan oleh dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Musnad Ahmad, khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradin. Dia akan ditenggelamkan ke dalam 7 bumi. Jadi dililit artinya ditenggelamkan ke dalam 7 bumi. Ini menunjukkan bahwa bumi ada 7. Hanya saja pandangan ulama terhadap 7 bumi ini berbeda-beda. Pandangan pertama, pandangan yang merupakan pendapat mayoritas ulama. Mereka mengatakan bahwa di alam semesta ini ada 7 bumi. Ini pandangan mayoritas ulama, ahli tafsir. Bahwa di alam semesta ini memang ada 7 bumi. Di setiap bumi ada makhluk. Di setiap bumi ada makhluk. Di dalamnya ada nabi. Dan di dalamnya ada juga syariat dan agama Allah Azza wa Jalla. Ini diriwayatkan dari pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada bumi selain bumi kita. Di dalamnya ada nabi seperti Nabi Adam, ada nabi seperti Nabi Nuh, ada nabi seperti Nabi Ibrahim, ada nabi seperti Nabi Isa, ada nabi seperti Nabi Musa. Tapi pendapat Ibnu Abbas ini kemudian dilemahkan oleh sebagian ulama karena sanadnya bermasalah. Hanya saja Al-Imam Ahmad rahimahullah azza wa jalla menguatkan pandangan ini dengan pendapat Qatadah radhiyallahu anhu. Qatadah seorang tabi'in, seorang ahli pakar tafsir, murid Ibnu Abbas. Qatadah mengatakan, khalaqallahu sab'a samawat wa sab'a aradi. Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Wa fi kulli sama'in wa fi kulli ardin khalqun min khalqi wa amrun min amri wa qada'un min qada'i. Kata Qatadah, setiap langit yang 7 dan setiap bumi yang 7 ada makhluk Allah Azza wa Jalla. Ada perintah dan agama Allah Azza wa Jalla, dan ada takdir
yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di situ. Dan ini dikuatkan juga oleh beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Jami' At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Rasulullah bersabda, hal tadruna mal ladzi tahtakum? Wahai para sahabat, apakah kalian tahu apa yang ada di bawah kalian? Ya. Kalau di atas kalian kan itu langit, ya, di atas kita langit. Rasul mengatakan, apakah kalian mengetahui apa yang ada di bawah kalian? Para sahabat menjawab, Allahu Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ucapan Allahu Rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui, itu diucapkan ketika Rasulullah masih hidup. Kalau kita tidak mengetahui apa-apa, kita cukup mengatakan Allahu Rasuluhu a'lam terkait dengan ajaran syariat ketika Rasulullah masih hidup. Adapun ketika Rasulullah sudah meninggal pada saat ini, ketika ditanya dan kita tidak tahu, dijawab saja Allahu a'lam. Rasulullah kemudian mengatakan, fa'innaha al-ardu. Yang ada di bawah kalian adalah bumi. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, atadruna mal ladzi tahtah? Apakah kalian tahu di bawah bumi yang lain itu apa yang ada? Sahabat menjawab, Allah Rasuluhu a'lam. Dia kemudian mengatakan, fa inna tahtaha al-ardu ma bainaha 500 masirata 500 hatta adda 7 aradin fima bainaha masirata 500. Kemudian Rasulullah mengatakan di bawah bumi itu ada bumi pula. Sampai Rasulullah menyebutkan 7 bumi, 7 kali. Dan di setiap bumi ada jarak 500 tahun perjalanan. Meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama apakah hadis sahih atau dhaif. Tapi ini menguatkan beberapa pandangan yang disebutkan bahwa bumi itu ada 7. Dan jarak antara bumi yang satu dengan bumi yang lain memiliki jarak yang sangat jauh, seperti jarak antara satu langit dengan langit yang lain. Di manakah bumi itu? Allahu a'lam. Kata mereka, hanya Allah yang tahu. Hanya saja pendapat riwayat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa di setiap bumi ada makhluk manusia, ada nabi, dia dilemahkan oleh para ulama. Mereka lebih mensahihkan riwayat dari Qatadah, athar dari Qatadah yang mengatakan bahwa di setiap bumi ada makhluk. Makhluk apakah itu? Ya, ada yang mengatakan itu manusia seperti kita, dan ada yang mengatakan tidak. Mereka tidak mesti menjadi manusia seperti kita. Ya. Mereka mungkin bisa berjalan, tapi tidak mesti menjadi manusia seperti kita. Ya, mungkin makhluk itu seperti bentuk yang lain. Ya, tidak mesti menjadi manusia seperti kita. Ya, mungkin mereka bersayap. Ya. Ya. Mungkin mereka seperti bentuk yang UFO itu. Ya. Mungkin seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Kita tidak mengetahui hal yang gaib. Ya. Wa ma kunna lil ghaibi syahidin. Ya. Kita tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Tapi intinya adalah bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa bumi ini ada 7. Di manakah 6 bumi yang lain? Allahu a'lam. Ya. Apakah NASA sudah menemukannya? Ya. NASA, Allahu a'lam. Apakah mereka sudah menemukan atau tidak? Di mana bumi itu yang lain? Allahu a'lam. Kita banyak hal yang kita tidak ketahui. Di sekitar kita saja banyak hal yang kita tidak ketahui, apalagi benda-benda langit yang sangat jauh. Ini pendapat pertama dari pandangan mayoritas ulama bahwa bumi ini berjumlah 7 di alam semesta. Ya. Tujuan kita untuk mengetahui ini apa? Tujuannya agar bisa mengetahui ternyata Allah itu Maha Kuasa. Ya. Kita ini kecil. Ya. Satu dunia ini saja sudah
sangat luar biasa. Apalagi di sana juga ada tujuh bumi. Ini pendapat pertama dari mayoritas ulama. Pendapat kedua, mereka mengatakan bahwa 7 lapis bumi ini adalah bagian lapisan bumi yang 7 yang berada di bawah bumi. Ya. Yang berada di bawah bumi. Kan ketika para ahli geologi ya, memeriksa lapisan-lapisan bumi, meneliti lapisan-lapisan bumi, mereka menemukan 7 lapisan. Ya. Setiap lapisan memiliki materi yang berbeda dengan lapisan yang lain. Memiliki suhu yang berbeda dengan materi yang lain. Suhu inti bumi saja menyamai suhu permukaan matahari lantaran panasnya. Ya. Karena yang ada di sana cuma ya, besi dan nikel. Ya, mereka mengatakan ada 7 lapisan bumi yang ada di bawah kita. Yang pertama litosfera, yang kedua ya, zona transisi, ada astenosfera, ada mantel atas, mantel bawah, ya, ada inti luar, ada inti dalam. Ya, mereka mengatakan inilah yang dimaksud dengan 7 lapis bumi. Inilah yang dimaksud dengan 7 lapis. 7 lapis. Dalilnya apa? Mereka mengatakan dalam sabda Rasulullah yang kita sebutkan tadi. Siapa yang mengambil tanah orang lain secara zalim, meskipun cuma sejengkal, dia akan ditenggelamkan ke dalam 7 lapis bumi. Kata mereka, ditenggelamkan ke dalam 7 lapis bumi artinya 7 lapis, bumi itu 7 lapis. Dia ditenggelamkan ke dalamnya sampai tiba di dasar inti bumi yang panasnya sama dengan panas permukaan matahari. Kata mereka ini berarti lapisan bumi yang 7 itu tidak memiliki jarak antara satu dengan yang lain. Dia berdempetan. Ya, seperti kue lapis, mohon maaf ya. Ya, berdempetan. Ya, kata mereka itulah 7 lapis bumi. Tapi para mayoritas ulama kemudian mengatakan tidak. Mayoritas ulama mengatakan karena ada firman Allah setelah 7 lapis bumi, ada firman Allah, yatanazzalul amru bainahum. Ada perintah Allah Azza wa Jal, ada urusan Allah, ada wahyu Allah Azza wa Jal yang turun di antara lapisan-lapisan bumi. Seperti halnya turun di antara lapisan-lapisan lain. Kalau turun artinya harus ada jarak. Ya. Kalau turun harusnya ada jarak antara bumi yang satu dengan bumi yang lain. Ya. Karena memiliki antara. Kalau seandainya tidak ada perantara, cuma seperti berdempetan, ya tidak mungkin dikatakan ya, diturunkan. Ya, diturunkan karena harus memiliki jarak. Yang kedua, Allah menurunkan wahyu di setiap bumi. Allah menurunkan wahyu dan perintah syariat di setiap bumi. Apakah lapisan bumi yang kedua di bawah kita? Itu ada makhluknya yang bisa menerima perintah dari Allah. Di inti bumi ada makhluk di sana yang bisa menerima perintah Allah. Kata mereka kita belum mendapatkan itu. Belum ada ilmu, ya belum ada sains sekarang yang mengatakan bahwa di bumi lapisan kedua itu ada makhluk seperti manusia yang bisa menerima perintah, harus menjalankan ajaran agama. Yang ada di sana itu cuma ya mungkin binatang, mungkin cuma bakteri, mungkin cuma binatang-binatang yang lain. Ya, binatang-binatang tertentu. Ya. Jadi kata mereka tidak, yang dimaksud dengan bumi di sini adalah di situ ada ajaran dan perintah Allah. Di situ ada wahyu yang turun ya, kepada makhluk yang ada di situ. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Dan rata-rata para ulama kontemporer menyebutkan itu. Kemudian pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 7 bumi adalah 7 wilayah bumi, 7 wilayah bumi yang dipisahkan oleh laut. Jadi 7 daratan bumi yang luas yang dipisahkan oleh laut. Yang dalam bahasa kita sekarang benua. Ya, dan ini pendapat sebagian ulama, pendapat Ar-Razi. Ya, dan juga pendapat sebagian ahli tafsir. Mereka mengatakan benua Asia itu satu bumi. Ya, Eropa, bumi yang lain. Ya, kemudian Antartika, kemudian Arktika, kemudian benua Amerika, ya, dengan Amerika Utara dan Amerika
selatan itu kan beda, sebenarnya beda, ya, dipisahkan oleh apa namanya, ya, oleh apa namanya, selat ya, atau teluk, ya, selat, dipisahkan oleh selat. Kemudian benua Australia, mereka ada 7. Ya. Tapi kemudian para ulama mengatakan ini juga tidak benar, karena Allah mengatakan 7 lapis. 7 lapis. Dan juga ya, benua-benua ini ya, terbentuk ya, menurut ya penelitian sains dan sebagainya, bahwa ada juga benua yang lain yang sekarang sudah dialiri oleh air, sudah digenangi oleh air laut. Ya, jadi ini tidak benar bahwa ya, ada 7. Ya, dan Allah mengatakan ya, bahwa jumlahnya 7 lapis. Ya, karena Allah berfirman, ya, sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan langit 7 lapis. Kalau seandainya bumi seperti langit, maka bumi juga adalah 7 lapis. Jadi kalau 7 lapis tidak mungkin saling berdempetan. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, yang mengatakan bahwa 7 lapis bumi ini adalah jumlah planet yang ada di sekitar matahari. Ya, mereka mengatakan yang pertama adalah Merkurius. Merkurius itu bahasa Arabnya Otori. Kemudian yang kedua Venus, bahasa Arabnya Zuhrah. Yang ketiga bumi, bahasa Arabnya Al-Ardu. Yang keempat Mars, bahasa Arabnya Mirrikh. Yang kelima Saturnus atau Jupiter, bahasa Arabnya Al-Mushtari. Yang keenam Saturnus, bahasa Arabnya Zuhal. Kemudian setelah itu Uranus dan Neptun, Pluto dan sebagainya. Tapi ini terbantah. Pertama, di planet-planet ini tidak ada makhluk, ya. Ya mungkin ada makhluk, tapi ya makhluk yang lain. Ya. Itu yang pertama. Apakah mungkin jin dan sebagainya? Yang kedua, sebagian planet ini bukan berbentuk bumi. Bukan berbentuk apa? Bumi. Bahkan sebagiannya terbentuk dari gas. Jadi planet itu ibarat gas yang berkumpul. Ya, seperti Jupiter, Saturnus dan Uranus itu terbentuk dari kumpulan gas. Karena mereka tidak. Ini juga tidak bisa menjadi pendapat yang benar. Ya. Jadi pandangan yang benar adalah sesuai dengan pandangan mayoritas ahli tafsir dan juga sesuai ya, hadis-hadis yang ada menyatakan bahwa di dunia ini, di alam semesta ini ada 7 bumi. Di mana bumi yang 6? Allahu a'lam. Alam semesta sangatlah luas. Ya, alam semesta sangatlah luas. Ya. Kita belum ya, sains zaman sekarang belum ada yang bisa mengetahui, belum ada. Ya, apakah di bumi yang lain itu yang hidup adalah jin? Allahu a'lam. Rasulullah hanya menyebutkan bahwa jarak antara bumi yang satu dengan bumi yang lain 500 tahun perjalanan. Ini juga problem. 500 tahun perjalanan dengan apa? Apakah dengan onta? Apakah dengan kuda? Apakah 500 perjalanan dengan buruk? Atau buruk? 500 tahun perjalanan dengan apa? Ini juga masih samar. Makanya para ulama mengatakan penyebutan 500 tahun perjalanan antara bumi yang satu dengan bumi yang lain, ini bukan dimaksudkan dengan maksud angka, bukan. Tapi ini dengan tujuan bahwa jaraknya sangatlah jauh dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Jaraknya sangat jauh dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti kita mengatakan ribuan, ya itu jumlahnya ratusan. Ya, ratusan kilometer, artinya sangat jauh. Ya. Kita mengatakan misalnya ini jaraknya ribuan, kita tidak tahu. Ya. Karena kita tidak tahu jumlahnya yang pasti, langsung mengatakan ribuan atau ratusan. Yang menunjukkan bahwa jarak itu sangatlah jauh. Demikian pula
Demikian pula penyebutan jumlah 500 tahun perjalanan itu menunjukkan jumlah yang sangat, jumlah jarak yang sangat jauh yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi firman Allah, yatanazzalul amru bainahum, bahwa di antara bumi yang satu dengan bumi yang lain, juga di antara langit yang satu dengan langit yang lain, ada wahyu Allah yang turun. Dan sesuai dengan ucapan Qatadah As-Sadusi rahimahullah azza wa jal, beliau mengatakan, khalaqallahu as-sama'a sab'an wal arda sab'an wa fi kulli sama'in wa fi kulli ardin khalqun min khalqi wa amrun min amri qada'un min qada'. Allah menciptakan 7 langit, 7 bumi. Di setiap langit, di setiap bumi ada makhluk Allah Azza wa Jalla. Apakah jin? Ya, Allahu a'lam. Yang penting di bumi itu ada makhluk Allah Azza wa Jalla. Di situ ada wahyu Allah yang turun, dan di situ ada takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, itulah keyakinan kita. Ya, dan ini juga pendapat mayoritas para ulama rahimahumullah azza wa jalla, pendapat mayoritas tabi'in, pendapat mayoritas ulama, bahkan pendapat mayoritas ahli tafsir, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Asy-Syaukani, dan para ahli tafsir yang lain. Mereka mengatakan memang benar ada bumi yang lain selain bumi yang kita tempati ini, ada makhluk lain yang juga mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan perintah dari Allah untuk beribadah seperti kita manusia. Ya, saya kira sampai demikian kajian kita pada kesempatan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua keyakinan, memberikan kita semua rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, memberikan kita semua ketenangan dari berbagai problem yang kita dapati, bahwa kita ini hanyalah makhluk yang kecil. Kita ini hanyalah makhluk yang kecil. Oleh sebab itu, karena kita adalah makhluk yang kecil, maka sebagaimana kita mengagumi dan mengakui kebesaran penciptaan Allah Azza wa Jalla, maka kita harus mengakui dan menaati perintah Allah Azza wa Jalla sekecil apapun. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ya, syukran Ustaz. Jemaah sekalian, selanjutnya kita disilahkan yang mau bertanya terkait dengan ini. Pada jemaah disilahkan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekitar Maros itu ada namanya sebelum Bantimurung, wisata leang-leang yang dikenal bahwa itu wisata sejarah kuno. Nah, kalau kita masuk ke sana diceritakan ini kehidupan karang-karang 5.000 tahun yang lalu. Maksudnya di bawah dasar laut yang sekarang katanya sudah timbul di tengah-tengah daratan. Nah, yang saya bertanya, apakah bisa dipercaya bahwa di situ ada kehidupan dasar laut 5.000 tahun yang lalu? Dan kedua, kalau demikian, kalau di dasar laut tentu ada binatang dan tumbuh-tumbuhan lain. Apakah di situ juga ada kehidupan manusia seperti yang dibilang dipelah-pelah dalam 7 bumi yang Ustaz ceritakan? Demikian. Ya, terkait penelitian dan terkait dengan kehidupan masa lalu, manusia purba, kemudian kehidupan, tentunya ini merupakan bagian dari penelitian. Penelitian bisa benar dan bisa juga salah. Kita tidak mengetahui hal yang gaib, kehidupan masa lalu. Tapi namanya sains modern, memang melakukan penelitian dengan penelitian yang seperti itu. Kemudian mereka mendapatkan misalnya lukisan, dan mengatakan lukisan ini sudah 5.000 tahun. Lukisan ini 3.000 tahun. Nah, ini menunjukkan kehidupan misalnya. Bahwa mereka mengambil sampel tertentu dari tanah atau dari kerangka makhluk, kemudian dites,
dan kemudian mendapatkan hasil, oh ini sudah hidup 5.000 tahun, 4.000 tahun. Jelas ya? Secara umum, hal-hal yang seperti ini ya, adalah persoalan sains. Ya, silakan dipercayai selama ia tidak bertentangan dengan ya, dengan syariat, dengan informasi, dengan wahyu Allah Azza wa Jalla. Jelas ya? Selama tidak bertentangan dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, ya silakan. Ya. Dipercaya atau tidak dipercaya itu persoalan yang tidak bermasalah. Tidak masukkan kita ke dalam surga dan juga tidak masukkan kita ke dalam neraka. Jelas ya? Ya, silakan percaya, oh mungkin ya 5.000 tahun yang lalu di sini ada kehidupan. Silakan. Ya, silakan, tidak ada problem. Ya, tapi kalau ia bertentangan dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, bahwa manusia itu berevolusi ya, dari bentuk yang merangkak dengan dengan tangan dan kaki, lalu kemudian sedikit-sedikit bisa berdiri, lalu kemudian ya, jutaan tahun kemudian bisa berdiri sempurna seperti kita misalnya. Itu sudah kalau begitu sudah bertentangan dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Karena ketika Allah menciptakan Nabi Adam langsung bisa berdiri. Ya, bahkan dengan rupa yang sempurna. Rupa yang paling ganteng istilahnya. Jelas ya? Rupa yang paling sempurna, bukan seperti bentuk ya, menyerupai mirip-mirip kira monyet misalnya. Tidak. Allah menciptakan Adam langsung dengan bentuk yang paling sempurna. Jelas ya? Ya. Bentuk yang paling sempurna. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dalam qiraat yang lain fa'adalak. Allah menciptakanmu, kemudian menyempurnakan penciptaanmu, ya, sempurna, ya, makhluk yang sempurna. Demikian pula Hawa radhiyallahu alaihi salam, ya, juga makhluk yang sempurna. Jelas ya? Jadi kalau ada nenek moyang kita itu menyerupai kira misalnya, pertama merangkak dulu, itu salah, itu sudah menyelisihi wahyu dan informasi dari Allah dan juga informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu. Jadi informasi yang ada silakan dipercayai selama ia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih. Ya, misalnya ada manusia purba. Apakah bisa dipercayai? Ya mungkin saja. Dikatakan mungkin saja. Ya. Mungkin saja dulu ada manusia purba yang hidup. Setelah itu Allah kemudian memusnahkan mereka. Lalu kemudian Allah menciptakan makhluk yang baru, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Karena sebagian ahli tafsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Baqarah dalam firman Allah, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima." Ya, ketika Allah mengatakan, wahai para malaikat, saya akan menciptakan di bumi khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu artinya pengganti bagi yang ada sebelumnya. Itu namanya khalifah. Ya, makanya Abu Bakar dinamakan khalifah karena dia pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerintah kaum muslimin. Ya, khalifah artinya yang menjadi pengganti bagi makhluk yang sebelumnya. Para malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan di bumi itu makhluk lain yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Kata para ulama, sebagian ulama tafsir mengatakan para malaikat mengucapkan ini karena sebelumnya sudah ada makhluk seperti manusia. Ya mungkin manusia purba atau yang lain. Ada makhluk seperti manusia yang Allah berikan kehidupan di bumi, tapi mereka malah berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Maka Allah musnahkan. Lalu menciptakan makhluk yang lain seperti kita yang lebih sempurna. Jelas ya? Jadi ya mungkin saja sebelumnya. Jadi selama tidak bertentangan dengan informasi sains dan sebagainya, selama tidak bertentangan dengan wahyu dari Allah, ya silahkan dipercaya. Ya, karena ya percaya atau tidak akan berpengaruh pada keimanan kita. Karena persoalan dunia. Jelas ya? Ya, tapi kalau bertentangan dengan wahyu dan informasi dari Allah, ya maka tidak boleh dipercaya karena wahyu dari Allah lebih valid dibandingkan daripada penelitian yang ada yang mungkin ya persentase kebenarannya mungkin sekitar 70% atau 80% saja. Jelas ya? Barakallahu fikum.
Bismillah. Afwan Ustaz, di luar tema, mau bahas yang tema lalu Ustaz. Ada seorang pemuda karena mengejar waktu menuju bandara, di perjalanan itu motornya tiba-tiba remblong, akhirnya menabrak mobil seseorang. Namun terjadi negosiasi dan batal negosiasinya, tidak menemukan titik temu. Akhirnya pemuda tadi meninggalkan orang yang ditabraknya mobilnya tadi menuju bandara karena khawatir ketinggalan pesawat. Sehingga sampai hari ini itu tidak ketemu dengan orang yang ditabraknya. Padahal berniat mau ganti rugi. Apa yang harus dilakukan pemuda ini Ustaz agar ini tidak menjadi beban nanti di akhirat? Apakah perlu bersedekah sejumlah uang untuk biaya ganti rugi yang ditaksir itu, atau seperti apa Ustaz? Yang penting sudah sepakat. Ya. Kalau sudah sepakat tidak ada ganti rugi, maka persoalannya sudah selesai. Ya. Kalau sudah sepakat bahwa tidak ada lagi tanggungan, kesepakatannya apa? Pemuda yang menabrak tadi Ustaz pergi dan tidak terjadi kesepakatan, dan yang ditabrak itu Ustaz masih menuntut untuk ganti rugi pada saat itu Ustaz, dan tidak ada nomor kontak yang dapat dihubungi Ustaz. Iya, baik. Untuk problem ini, makanya kalau seperti itu ambil kontaknya, ya apalagi pada masa sekarang, ya. Kalau hal yang seperti ini terjadi, maka ya, berarti Anda harus mencari orang itu. Ya. Karena itu kezaliman, yaitu kalau Anda yang salah misalnya, ya, Anda yang salah, Anda harus mencari orang itu untuk memberikan ganti rugi. Jangan sampai dia belum ikhlas, ya belum rela dengan kerugian yang dia dapatkan. Maka harus diganti. Anda harus mencari orang itu. Tapi kalau sudah susah dan sulit, ya, maka silakan bersedekah dengan niat bahwa sedekah itu untuk orang itu, dari harta orang itu dan bukan dari diri Anda. Jelas ya? Jadi anggap bahwa ini harta orang tersebut. Ya, perkirakan jumlahnya sekian, karena orang yang saya sudah cari tidak dapat, maka saya bersedekah dengan harta ini atas nama orang tersebut. Ya. Semoga dengan cara tersebut dia bisa memaafkan Anda ketika di pengadilan Allah Azza wa Jalla. Dia ketika di akhirat dia akan mendapati, oh ternyata ada hartaku yang diberikan dalam bentuk sedekah dan saya tidak tahu. Ya, dan itu bisa menjadi pemberat timbangan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Anda bisa diselamatkan, ya, dari kesalahan dan kezaliman, ya, dalam tanda petik yang Anda lakukan. Barakallahu fiik. Jadi itulah, ya, para ulama selalu menasihati kalau ada hal yang seperti itu, kita tidak tahu orangnya atau orangnya sudah meninggal sementara masih ada haknya pada kita, maka kita menyumbangkan hak itu atas namanya. Barakallahu. Ya, ini jemaah di belakang maju-maju sedikit ya, supaya ini panitia mengatur jalan kote sama minuman. Maju-maju ke depan sedikit. Sampai 6:30 Ustaz Iwas sekalian. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Kasih lagi mic tadi di belakang. Saya ulangi Ustaz, terkait dengan tadi penjelasan 7 bumi. Kemudian kita juga pada surah yang lain Allah bercerita tentang Ya'juj dan Ma'juj yang akan muncul nanti. Apakah ini berasal dari bumi kita ya? Bumi yang
lain atau gimana Ustaz penjelasannya terkait dengan itu? Mohon menjelaskan. Baik, Masya Allah. Ya'juj dan Ma'juj tidak berasal dari bumi yang lain. Karena mereka merupakan manusia seperti kita. Dan mereka merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk seperti kita. Dan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja mereka primitif. Ya, mereka tidak mengenal teknologi seperti kita. Mereka orang-orang yang benar-benar primitif. Jumlah mereka sangatlah banyak. Disebutkan dalam beberapa hadis. Melewati sungai, kalau mereka melewati sungai dan minum dari sungai itu kering itu sungai. Lantaran banyak jumlah mereka. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan min kulli hadabin yansilun, dari tempat-tempat yang tinggi mereka turun. Ya. Artinya jumlah mereka sangatlah banyak. Jadi mereka berasal dari bumi, juga tinggal di bumi dan berasal dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kalau begitu, jumlah mereka yang sangatlah banyak. Juga dalam beberapa hadis bahwa usia mereka panjang-panjang. Jumlah mereka yang sangat banyak itu. Harusnya sains modern bisa mengetahui di mana letak mereka. Jelas ya, ada kampung saja di tengah hutan, kita bisa tahu, oh ada kampung di sana itu, ya walaupun terisolasi. Apalagi dengan Ya'juj dan Ma'juj yang jumlahnya sangatlah banyak. Lalu di mana mereka hidup? Ya. Apakah sains modern, ya, penelitian zaman sekarang sudah bisa mengetahui di mana tempat mereka? Jawabannya Allahu a'lam. Ya, jawabannya mereka di mana? Allahu a'lam. Bahkan tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain itu belum diketahui sampai sekarang. Adapun tembok yang diperlihatkan di YouTube itu bukan tembok itu, ya. Itu salah itu, ya, tembok tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Itu bukan tembok yang ada di YouTube itu bukan. Tapi tembok yang lain yang memang besar. Ya. Dan di manakah tembok itu? Allahu a'lam. Yang penting tempatnya di sebelah utara Rusia. Ya, tapi tampaknya tempat itu adalah tempat yang sangat berbahaya, tidak bisa didatangi oleh manusia. Ya, dari segi suhunya juga sangat, ya, luar biasa dingin. Lalu di mana Ya'juj dan Ma'juj? Seharusnya ilmu modern itu sudah bisa mengetahui di mana letak mereka. Ya, seharusnya dalam logika kita seperti itu. Sama dengan Dajjal. Dajjal berada di sebuah pulau. Pulau manakah itu? Apakah di Samudra Atlantik? Apakah di Antartika? Allahu a'lam. Ya. Di mana itu Dajjal? Ya. Seharusnya sudah bisa mengetahui, oh ini mungkin inilah pulau yang ditempati oleh Dajjal. Karena Dajjal itu dijaga oleh seorang makhluk yang bernama Jassasa dalam Sahih Muslim. Jassasa itu makhluk penuh bulu yang tidak bisa diketahui mana kepalanya dan mana pantatnya. Tidak bisa diketahui karena penuh bulu. Ini menunjukkan juga bahwa mungkin itu di tempat yang sangat dingin. Ya. Rata-rata makhluk yang penuh dengan bulu itu di tempat yang, ya, sangat dingin, Ya, mungkin di bagian Antartika atau di bagian Allahu a'lam. Ya. Kalau ditanya, jawabannya adalah Allah masih menyembunyikan mereka. Allah masih menyembunyikan mereka. Ada hadisnya sahih. Ya, sahih. Dan Allah masih menyembunyikan mereka. Karena banyak hal gaib yang kita tidak ketahui. Ya, banyak hal gaib sekitar kita yang kita tidak ketahui. Ya, apalagi seperti Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Ya, sebagian para pakar, ya, mungkin mengatakan bahwa mungkin Ya'juj dan Ma'juj Allah Azza wa Jalla letakkan atau berikan kehidupan di kerak, ya, di kerak samudra atau di kerak benua, di bagian bawah bumi. Ya, di bagian bawah bumi. Dan kita tidak tahu. Ya, mungkin mereka berada di bagian bawah bumi yang mana. Ya, kita tidak tahu. Mungkin mereka berada di bawah laut dan di situ ada kehidupan. Ya, kita tidak mengetahui terkait itu. Dan Allah kuasa untuk melakukan itu, memberikan mereka kehidupan di bawah laut atau di bawah samudra
Dan juga bukan di air, bukan. Maksudnya di bawah, di bumi yang lain, di situ ada rongga, mereka hidup di situ. Ya. Dan mereka kemudian setiap hari ya, ingin menghancurkan tembok Zulkarnain. Ya. Dan kalau hancur mereka bisa keluar berbondong-bondong. Ya, kita tidak tahu. Ya, itu ilmu gaib. Dan mereka dan kemungkinan besar memang Allah tempatkan mereka di bawah bumi, di bawah tempat kita. Ya, mungkin 5 kilo di bawah kita ada ruangan, ya, di bagian bumi tertentu di utara Rusia ada ruangan, ya, ruangan besar atau bumi yang besar, di situ mereka tinggal. Ya, dan kita belum mengetahui, bisa saja. Ya, apalagi sains modern itu lebih mengetahui benda-benda yang di atas langit daripada benda-benda yang ada di bawah bumi. Sains modern itu mereka lebih mengetahui yang ada di atas langit. Ya, bintang. Mereka lebih tahu. Adapun yang di bawah bumi, ya sangat sedikit yang diketahui. Ya, jelas ya. Ya, jadi mungkin saja Allah masih sembunyikan di bawah bumi. Adapun ya, Dajjal, Allahu a'lam di mana pulau itu. Ya. Ya, karena dalam Sahih Muslim, ya, Tamim ibn Aus Ad-Dari atau Abu Ruqayyah, Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ketika masih menjadi Kristen, beliau berlayar ya, ke sebuah samudra. Ada yang mengatakan samudra Atlantik, ada yang mengatakan samudra Antartika, ada yang mengatakan samudra Hindia. Ya. Kemudian mereka terombang-ambing dengan ombak selama 1 bulan, terdampar di sebuah pulau. Di situ ada makhluk jassasah yang memiliki yang seluruh tubuhnya berbulu, tapi dia bisa berbicara. Dia kemudian mengantarkan mereka kepada Dajjal di sebuah gua. Di situ Dajjal terbelenggu. Ya. Dan setelah itu Tamim Ad-Dari setelah singgah mereka kemudian kembali ke Palestina, dan kemudian Tamim Ad-Dari pergi ke Madinah untuk masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah semua ini makhluk ya, hal-hal yang gaib yang kita harus percaya bahwa mereka ada di atas bumi, mereka dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, tapi Allah masih sembunyikan keberadaan mereka. Dan mungkin saja Allah menyembunyikan mereka di bawah bumi, ya, atau di tempat mana saja yang tidak kita lihat, yang kita tidak ketahui. Ya, yang penting kita harus percaya karena dalilnya jelas dalam Al-Quran, tentang Ya'juj dan Ma'juj, ya, dan juga dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Barakallahu fiikum. Ya, saya kira ini jemaah sekalian tidak lagi dibuka pertanyaan, sudah 6:30. Kami sampaikan di masjid ini sudah 2 pekan kita mencari dana untuk penggalian sumur bor. Nah, selama 2 pekan itu, pekan pertama kita dapatkan infak masjid dengan sumbangan 2.800.000. Yang kemarin infak masjid sholat Jumat 2.100.000 ditambah ada yang menyumbang 500.000 jadi 2.600.000. Berarti sudah 5.400.000 dana untuk penggalian sumur. Itu juga belum kami mulai penggalian karena dikhawatirkan begitu dikerja tukangnya minta sekian-sekian, tapi kalau ada modal 15 juta baru kita mulai kerja. Saya kira itu. Jadi jemaah sekalian yang ingin berpartisipasi disilakan sesuai ada nomor rekening yang kami tempel di gedung ini tadrib dengan tempat wudhu di sini. Ada kami tempel pengumuman untuk penggalangan dana menggali sumur bor untuk masjid kita ini kan kekurangan air kalau sholat Jumat ini luar biasa. Ini banyak ada tadrib juga di sini yang mandi dan seterusnya. Itu kita butuh air apalagi musim kemarau sekarang ini begitu sangat kekurangan air. Yang kedua jemaah sekalian, ini pekan depan apa kita libur dulu tadaburnya pekan depan hari Ahad karena kebanyakan pengurus DPP dan kita semua ini pergi ke Jakarta. Siapa tahu juga Ustaz yang mengisi materi kita pekan depan itu Ustaz Harman Tajam. Tapi mungkin beliau juga hadir di muktamar atau tidak kami belum tahu juga. Tapi menurut informasi nanti kami akan sampaikan pada jemaah sekalian apakah libur atau lanjut tadabbur kita hari Ahad subuh pekan depan. Saya kira ini informasinya kami akan sampaikan lewat grup itu saja. Grupnya masjid,
Yang belum bergabung silakan bergabung di Jamaah Masjid Darul Hikmah supaya informasi-informasi kegiatan kita bisa ketahui. Selanjutnya jemaah sekalian, ini panitia di belakang sudah menyiapkan teh, kopi, jalan kote. Nanti selesai sholat sunat baru kita cicipi snack yang ada di belakang. Saya kira demikian, kita tutup pengajian kita dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.